Halo, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast bareng saya Nurida dan Puan, dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. amin. Masih bersama Maren Dokter nih. Yuk dengerin bincang ringan kita, dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Nah, kali ini episode yang istimewa ya Puan ya. Bersama Bank Indonesia dan Pabrik Suara Rakyat, kita mau bicara tentang kebijakan makroprudensial sehatkan ekonomi global. Spesial pakai telur nih Puan. Oh, spesial pakai telur karet 2 nggak? Karet 2 ya, kita ngomongin soal finance nih, cuan-cuan gitu, ya kan? Iya. Nah, kan pas banget ya. Secara kan kemarin ini habis lebaran ya Puan ya. Dan kita kebetulan mudik juga ya nggak sih? Tuh. Mudik lewat tol jalur darat gitu ya kan. Kita dari Jakarta menuju ke Kota Blora, Jawa Tengah. Jauh banget kan kita kemarin tuh. Jauh. Semarang masih ke timur lagi kan ya. Ya, masih ke timur. Kota kabupaten gitu. Jadi kita ngerasain langsung nih ya betapa mulai menggeliatnya roda perekonomian dari pusat ke daerah gitu ya kan. Yang dari rest area area dari mulai perjalanan keluar rest area tol, ada banyak jajan-jajanan gitu daerah. Iya, jadi kan setelah 2 tahun itu kita ditempa badai pandemi COVID ya Puan, nggak bisa kemana-mana ya kan, nggak mudik juga ya nggak sih. Ditempa loh Puan ya. Jadi ya, ditempa biar kayak pedang. Iya, biar kayak pedang jadi lebih tajam. Nah kan itu nggak serta-merta kan ya Puan ya, secara berangsur-angsur tuh kan selama 2 tahun itu ya nggak sih? Kamu ngerasain nggak sih Puan? Rasain banget bedanya dulu pas online bener-bener kok pas online pas covid itu kan. Sekolah aja online ya Puan. Terus juga banyak toko yang tutup kan, nggak boleh dibuka. Terus campuran masuk nggak masuk, ini lagi ya kan itu. Terus sampai sekarang nih offline. Alhamdulillah ya Puan ya. Jadi kita ngerasain juga prosesnya yang begitu panjang itu ya Puan ya. Bagi pekerja juga seperti itu kan, pekerja pengusaha juga tadinya full work from home, yang lalu mulai berdenyut lagi dengan PPKM yang level-level itu ya kan. Sekarang udah longgar dan bisa agak mendingan lah ya. Iya, walaupun harus tetap progres protokol kesehatan. Semua itu sisi yang berdampak gitu loh ya Puan ya. Semua sisi itu berdampak gitu ya. Dampaknya banget. Semua sektor, semua anak sekolah sampai usaha, ekonomi, semua sisi, terutama ya sektor ekonomi itu ya Puan pastinya ya kerasa banget sih. Karena kan banyak yang tutup ya, banyak yang itu kan nggak online kan, maksudnya nggak ada yang di Gojek atau di Grab, jadinya jadi harus banyak stres juga ya Puan. Usaha banyak mengalami kemunduran. Yang tutup juga, terus juga ada kan yang karyawan juga. PHK itu yang sampai sekarang kayaknya yang di mall itu kan karena udah banyak pas kita ke mall banyak toko-toko yang nggak dulunya buka rame malah ditutup kan. Ya karena itulah namanya juga dampak ekonomi yang melanda pandemi kemarin itu benar-benar bikin shock juga ya Puan ya awalnya. Karena kan tiba-tiba nggak ada omongan gimana ya kan? Masa ya virus mau ngetok dulu kan nggak mungkin. Iya, makanya itu kan perlu dipulihkan kembali kan itu ya kan. Tugasnya Bank Indonesia kemudian mengambil kebijakan makroprudensial ini Puan, agar stabilitas sistem moneter itu dan keuangan secara global ini tetap terjaga, tidak
terdampak sistemik seperti pada saat krisis moneter dulu. Iya. Iya. Tahu kan waktu dulu itu parah juga itu. Yang tahun 1998 itu ya. Kamu belum lahir ya. Apa? Mal-mal dibakar, terus yang itu mahasiswa demo itu kan. Ya itu krisis moneter itu. Kamu belum lahir tuh Puan. Ya, kamu kan lahirnya 2005. Kamu nih generasi Z. 2005 krisis Z. Tapi kan itu jadi sejarah ya, yang nggak boleh terulang lagi gitu ya kan. Makanya kita kudu paham nih strategi mengelola keuangan. Iya, bayangin tuan waktu awal-awal pandemi ya kan. Terus UMKM juga pada sedih gitu ya kan. Terus juga karena pandeminya tiba-tiba, jadi yang kayak barang-barang yang tadinya biasa aja harganya sekarang tiba-tiba naik, kayak masker, sanitizer, oksigen. Iya, semua. Untunglah Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial ini ya, sehingga kestabilan ekonomi dan moneter nasional ini tetap terjaga. Sampai sekarang kita lihat sendiri nih yang kemarin itu ya Puan ya. Sebelum lebaran aja udah mulai rame ya kan. Iya, udah terasa lebaran, mau lebarannya udah ada banyak kembang api, terus takbir udah boleh ya kan. Rame-rame. Belanja juga udah boleh ya kan. Betul. Di mall juga udah mulai lumayan rame. Dan hikmahnya juga dari situ jadi e-money, e-commerce itu jadi bertambah pesat ya Puan ya. Kita bisa belanja juga lewat online ya kan, karena kita pandeminya online, ternyata kita tetap bisa berkreatif ya Puan ya. Jadi bisa memanfaatkan teknologi juga ya kan. Sama kemarin itu kita waktu pulang juga tolnya aja pakai e-money ya Puan ya. Harus pakai kartu. Harus pakai kartu. Udah nggak menerima cash. Udah cash tuh sekarang udah nggak ada lagi tuh ya kan. Kalau di tol ya udah lebih fleksibel lah, lebih praktis juga ya Puan ya. Karena kan udah bener-bener angkanya segitu kan, terus kurangnya otomatis. Jadi lebih enak ya Puan ya. Kemarin itu nggak ya perlu kan nunggu kembalian. Iya, di rest area juga udah menggeliat ya. Ternyata sampai di daerah juga terasa banget ya Puan ya. Udah nggak terasa kayak manual lagi, udah nggak ada, udah banyak kayak ojek online, terus pembayarannya juga udah praktis seperti itu ya Puan ya. Jadi nggak susah-susah lagi bawa cash money yang banyak-banyak, yang kayak bahaya juga ya Puan ya. Dan angpau sekarang juga udah pakai e-money ya Puan ya. Iya. Kamu dapat angpau dari mana aja Puan kemarin? Diam-diam aja. Tapi kita juga dapat ampon nih kemarin dari Bank Indonesia waktu kita ikut webinar itu kemarin ya Puan. Alhamdulillah sudah diterima kirimannya ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, back to the topic. Kita juga mengelola keuangan itu kan juga sebenarnya nggak cuma buat orang dewasa aja kan, buat anak-anak, terutama juga dan para anak remaja juga kan perlu buat mengetahui pentingnya ngelola keuangan, karena kan masa-masa remaja itu kan udah ngerti yang mana uang kayak gitu kan. Benar-benar udah ngerti kebutuhan juga, pengeluarannya kita apa aja, pemasukan kita apa aja gitu kan. Iya sih, harus bisa strateginya juga ya Puan ya. Nah, ngelola keuangan ini juga bisa aja belajar dari kita ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu, acara sekolah kan biasanya tuh ada yang kayak
kepanitiaan kemarin gitu ya. Kepanitiaan, terus juga pasti kepanitiaan itu kan kayak kita jualan, terus juga kita nyari sponsor buat acaranya kayak gitu-gitu kan. Yang kemarin itu ya kayak Forka, HSC ya kan? Iya, tuh. Undang-undang artis gitu kan perlu ya kan kemarin itu. Jadi memang perlu juga ya Puan. Terus dengan adanya kebijakan makroprudensial ini juga diberi kemudahan ya kan untuk ngelola keuangan secara menyeluruh, maksudnya secara makro, secara besar gitu kan, nggak cuma mikro gitu. Jadi kita juga bisa bijak dalam mengelola keuangan dan memilih antara mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya, betul sekali. Mungkin itu ya Puan episode kita kali ini, semoga bermanfaat bincang ringan kita ya Puan ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya @nuridaz dan @devin_adinda. Salam sehat dan selalu semangat.